ya itu Pina itu mas, saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vinaya. Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi ya mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya pergi cari bantuan, saya putar-putar nih cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas, udah rame, sudah pada ngumpul nih. Sudah ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itulah bisikan itu ya mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu, saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Akhirnya saya foto, tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya. Jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas. Lihat itu sepatunya Eki. Setelah itu rame sudah nih mas, rame. Pina itu masih, kalau saya bilang masih ada napas lah, masih waktu dibawa ke rumah sakit pun itu masih. Jadi saya nih di perjalanan ini bingung ini mas,
kemana saya mau mengadu nih. Akhirnya saya punya teman yang satu kampung, saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Vina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina, ngabarkan bahwa Vina itu kecelakaan, gitu, Mas ya. Saya tetap ada, Mas. Cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Vina aja. Jadi waktu itu HP-nya Vina ditahan sama polisi, semuanya lah, Mas ya. Tuh, akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan ya, Mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu yang terdengar oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama, Mas. Jadi saya bingung, kok bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka. Kenapa itu tidak keluar, Mas? Itu pertama. Yang kedua tuh mereka bilang Eki meninggal karena terakhir ditusuk ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Vina ya, Mas. Vina itu disiksa habis-habisan itu. Kalau si Vinanya, kalau untuk Vina memang disiksa habis-habisan tuh. Jadi saat itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda itu, ya cewek juga. Ternyata si Linda ini suka sama si Eki, tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Ya itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya, Mas. Saya kan nggak menuju ke situ hari itu. Jadi ada nih teman saya nih, si ya pokoknya adalah dosa saya sebut ya. Dia ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Vina dan Eki itu akan melewati situ. Itu sudah disetting, Mas. Sudah disetting sama si Dinda ya. Nah, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Egi bahwa si Vina lagi bersama si Eki. Tuh. Setelah itu beberapa harinya itu saya langsung hilang. Di situ Vina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Vina menyebutkan 12? Karena Vina taunya yang ada di TKP, bukan yang di luar di TKP. Nah, Mas, saya penasaran sama ini nih, pas kejadian di eksekusinya itu. Berarti Masnya tahu dong ya wajah-wajah para tersangka saat itu kan masih tersangka ya, tersangka yang mengeksekusi dan melecehkan Vina di tempat depan SMP 11 itu ya, Mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu?
Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas, tidak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Pina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul mas, itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran.